Halo saudara, senang sekali saya Melani Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pickup pengangkut hewan kurban terguling di Ngawi, 2 orang terluka, 2 ekor kambing mati. 2 tersangka pembunuhan siswi SMP perankan 36 adegan dalam rekonstruksi di Mapolresta Mojokerto. Menikmati sensasi berendam air panas di perbukitan lereng Gunung Welirang, Mojokerto. Kita ke informasi yang pertama. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar tidak lalai atau lengah saat berkendara di jalan raya. Di Probolinggo, seorang pengemudi minibus tewas usai mobilnya menabrak truk dari arah berlawanan. Kecelakaan diduga karena korban kurang waspada dalam berkendara. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura, Probolinggo, Situbondo, tepatnya di Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Bagian depan minibus ringsek usai beradu moncong dengan truk kontainer. Pengemudi minibus, Freddy Irawan, 33 tahun, warga Desa Radu Merah, Kecamatan Paiton, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sejumlah warga yang memberi pertolongan panik melihat korban yang terjepit kabin minibus yang sudah tak berbentuk. Setelah dievakuasi, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dari pemeriksaan tim medis, korban tewas akibat patah kaki dan tangan, serta luka benturan di kepala dan dadanya. Dari hasil penyelidikan awal, kecelakaan terjadi diduga karena kelalaian pengemudi minibus. Minibus yang melaju dari arah Situbondo berusaha mendahului kendaraan hingga keluar jalur. Naas dari arah berlawanan melaju truk kontainer asal Jakarta, bermuatan minuman kaleng yang akan dibawa ke Bali. Masalah kronologinya itu, saya posisinya kan dari barat ke timur. Jadi pas mobil ini dari yang nabrak saya ini, dia posisinya dari barat ke timur. Jadi ngambil jalur saya dia, anggaran 300 meter dia udah ngambil jalur saya. Jadi udah saya klakson, udah saya tim, nggak mampat ya kan, tambah kencang dia. Harusnya ngerem langsung nabrak gitu. Pada waktu itu Bapak mau kemana? Mau arah ke Bali, Pak. Muatan apa kendaraan? Coca-Cola. Nah, Bapak dari mana? dari Jakarta, Pak. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan truk kontainer dengan minibus jenis Mobilio sekira pukul 16.30 tadi. Adapun kronologisnya yaitu untuk kendaraan Mobilio yang saat itu berjalan dari arah timur menuju ke barat, sedangkan untuk truk kontainer berjalan dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP, diduga kendaraan Mobilio yang dari arah timur ingin mendahului kendaraan pickup yang akan berbelok arah. Karena memakan jalan dari arah berlawanan sehingga terjadi kontra dengan truk kontainer tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, Indra, pengemudi truk kontainer, dibawa ke Satlantas Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah mobil pickup bermuatan puluhan ekor kambing kurban terguling di Tol Ngawi setelah mengalami pecah ban. Akibatnya 2 orang terluka dan 2 ekor kambing mati di lokasi kejadian. Polisi dan petugas jasa marga serta sejumlah tim medis mengevakuasi korban luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Widodo Ngawi. Sementara puluhan ekor kambing yang terluka, 2 diantaranya mati, dipinggirkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kecelakaan mobil pengangkut hewan kurban ini terjadi di Jalan Tol Ngawi menuju Solo, tepatnya di kilometer 579, Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi. Mobil yang dikemudikan Isdermawan Heru Prabowo, 41 tahun, warga Banjarsari, Kota Surakarta, bersama 3 rekannya melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian tiba-tiba roda bagian belakang pecah. Akibatnya mobil terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. 50 kambing yang ada terpelanting ke jalan.
Ya tadi Pak, hanya pecah ban tadi. Dua-duanya, bagian belakang. Bagian belakang. Penumpang berapa orang, Pak? Penumpang 4 orang. Berapa? 4 orang. 4 orang. Yang luka-luka berapa? 2. 2 sama yang ini ya. Terus ini rencana kambing mau dijual kemana, Pak? Mau ke Solo. Dari Caruban. nggak ada yang mati, Pak, ini, Pak? Ada yang mati 2 apa 3 tadi. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, petugas mengevakuasi kendaraan dan kambing menggunakan kendaraan lain. Sementara kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, untuk mengantisipasi munculnya penyakit LSD dan PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan sidak dan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Meski masih terdapat hewan kurban yang terjangkit LSD dan PMK, DKPP menyatakan 56.000 hewan kurban di Kediri sehat dan siap dipotong. Salah satu peternakan yang disidak adalah milik Agus di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Petugas DKPP memeriksa terhadap hewan kurban, kambing, dan sapi. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tak menemukan penyakit. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD). Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP sejak Januari hingga pertengahan Juni terdapat sebanyak 186 kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan tinggal 10 hewan yang sakit. Sedangkan untuk penyakit LSD ada 103 kasus dan hingga kini tinggal 40 hewan yang sakit. Namun seluruh hewan yang sakit dikarantina sehingga DKPP memastikan 11.000 sapi dan 45.000 kambing di Kabupaten Kediri sehat dan layak dijadikan kurban. 10 atau 6 ekor yang sakit lainnya sudah sembuh. Dari 186 ada 31 ekor yang masih ternak. Itu periode sanksi perhitungannya? Dari mulai akhir Januari 2023 sampai dengan hari ini. Kalau LSD mungkin 40-an ekor masih sakit dari 103 ekor yang terlapor. Gejala yang muncul apa? Kalau PMK sama dengan yang dulu nih Mas, ada diawali dengan tentunya demam, kemudian ada lepuh pada mulut, kemudian ada luka di kaki, seperti itu kalau PMK. Kalau LSD diawali dengan demam tinggi, kemudian timbul bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Sebagai langkah preventif, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan ke kandang-kandang hewan ternak. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Dua tersangka pembunuhan siswi SMP perankan 36 adegan dalam rekonstruksi di Mapolresta Mojokerto. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.